Oke, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Kita bakal mecahin pesan rahasia di balik tulisan tangan dokter yang, ya kita tahu lah ya, kadang emang susah banget dibaca. Pernah nggak sih kalian duduk merhatiin kertas dari dokter terus mikir, ini tulisan atau sandi rumbut ya? Pasti pernah kan? Nah, kertas yang kelihatannya cuma coretan tinta itu sebenarnya nyimpan banyak banget informasi. Hari ini kita bakal bongkar tuntas apa aja sih isi dari secari kertas misterius itu. Jadi gini, resep obat itu bukan cuma sekedar memo biasa. Ini tuh beneran kontrak legal, dokumen resmi yang ngehubungin dokter, apoteker, dan pastinya kalian sebagai pasien. Sebelum obatnya sampai ke tangan kalian, apoteker bakal ngecek dokumen ini ketat banget buat mastiin semuanya aman. Ibaratnya, ini tuh tiket penyelamat nyawa kalian, dan kita bakal bedah anatominya dari atas sampai bawah. Kita mulai dari bagian paling atas. Bagian 1, inskripsio alias identitas dokter. Nah, kalau kalian perhatiin, di sini ada 4 elemen yang ngebentuk identitas legal si dokter. Ada nama terang sama surat izin praktek atau SIP. Ini penting banget buat tahu siapa yang bertanggung jawab atas resep tersebut kan? Terus, ada alamat sama nomor telepon. Jaga-jaga kalau apotekernya butuh konfirmasi ulang. Dan yang nggak kalah krusial, itu tempat dan tanggal penulisan. Kenapa? Karena ini dipakai buat ngelacak masa berlaku resepnya. Apalagi kalau berurusan sama obat-obatan dengan regulasi ketat kayak narkotika. Jadi benar-benar nggak bisa sembarangan. Lanjut ke bawah dikit, kita masuk ke bagian 2, invocatio atau tanda pembukanya. Kalian pasti sering banget kan lihat simbol huruf R dengan garis miring ini? Ini tuh sebenarnya singkatan dari kata Latin kuno, recipi, yang kalau diterjemahin artinya ambillah. Jadi ini tuh kayak instruksi langsung dari dokter ke apoteker buat bilang, tolong siapin obat ini buat pasien saya. Elegan dan bersejarah banget kan? Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Bagian 3, preskripsio. Jantungnya resep obat. Bayangin, bagian ini tuh kayak menu utama di restoran. Di sini semuanya dirinci sejelas-jelasnya. Mulai dari nama obatnya, entah itu generik atau merek dagang, terus kekuatan dosisnya yang presisi banget kayak 500 mg atau 10 mg. Gak cuman itu, bentuk obatnya juga ditulis, mau itu kapsul, sirup, atau salep. Dan yang paling unik, jumlah obatnya tuh secara tradisional masih ditulis pakai angka Romawi. Ini semua dibikin super spesifik, murni demi keselamatan pasien. Geser ke bagian 4, signatura. Nah, ini soal aturan pakainya. Disinilah ada aturan 3 langkah sederhana yang ngasih tahu kalian persis gimana cara minum obatnya. Pertama, frekuensinya, misalnya 3 kali sehari. Kedua, waktunya, apakah sebelum, saat, atau sesudah makan. Dan ketiga, ini yang sering kelewat tapi vital banget, yaitu info tambahan. Kayak misalnya instruksi kocok dahulu, atau perintah wajib yang ngingetin kalau antibiotik itu harus dihabiskan sampai tuntas. Hampir sampai bawah nih, bagian 5, subscriptio alias segel legalitasnya. Ini nih bagian yang ngasih kekuatan hukum ke secari kertas tadi. Cuma dengan sebuah tanda tangan atau paraf dokter, selembar kertas biasa langsung berubah secara ajaib jadi dokumen legal yang sah. Apoteker tuh benar-benar dilarang keras ngelayanin resep kalau segel legalitas yang satu ini absen. Nggak ada tanda tangan, berarti resepnya nggak valid secara hukum. Dan di bagian paling bawah, kita punya bagian 6, pro. Ini semua khusus tentang identitas kalian. Emang sih di sini ada nama sama alamat kalian buat pelacakan. Tapi kalian tahu nggak apa satu detil yang paling absolut krusial di sini? Terutama nih kalau kita ngomongin dosis buat anak-anak. Jawabannya adalah berat badan. Jadi, gabungan dari nama yang jelas, ingat ya, dilarang pakai nama panggilan. Terus umur, berat badan, sama alamat, itu semua fungsinya kayak perisai pelindung. Detail-detail ini tuh mencegah terjadinya insiden salah obat yang berpotensi fatal. Ini ngebantu banget mastiin kalau dosis yang dikasih ke kalian itu benar-benar divalidasi dan pas banget sama umur dan ukuran tubuh kalian. Nah, setelah tahu semua rahasia ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Besok-besok, kalau kalian duduk di ruang tunggu dan dikasih kertas resep penuh teka-teki itu lagi, kira-kira kalian udah bisa belum nih mecahin 6 anatomi tersembunyinya? Coba diperhatiin baik-baik, kalian pasti bakal takjub ngelihat gimana kertas sekecil itu benar-benar dirancang secara cermat demi nyelamatin nyawa kalian.